A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Salah Langkah. Cerita ini ditulis oleh Nida Alvina. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau teman-teman ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh ya, bagi teman-teman yang juga hobi membaca, di link yang saya sudah sertakan juga ada koleksi-koleksi cerita lain. Oke, dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ahmad membantu membopong tubuh Adrian dan dibaringkan di atas dipan. Apa sebaiknya kita bawa ke dokter aja, Mbak? Ahmad memberi solusi. Tidak, dokter nggak akan bisa mengobati Adrian, pungkas Yati. Kok Mbak bisa yakin kalau dokter nggak bisa ngobatin Adrian? Memangnya Mbak udah tahu penyebab sakitnya? Kali ini pertanyaan Ahmad membuat Yati gugup. Ia takut ketahuan kalau dialah yang membuat Adrian seperti ini. Mana mungkin ia menjelaskan kepada Ahmad kalau sebenarnya yang diincar adalah Ahmad. Itu Adrian kan anak Mbak, jadi Mbak tahu segalanya. Udah, daripada banyak omong, mending sekarang kamu cari tuh kakak kamu. Kemana perginya? Disuruh cari bantuan, kok lama banget? Ketus Yati sambil mengusap air matanya. Di tengah kebingungan Yati, akhirnya Kusmara datang membawa seseorang. Dari cara berpakaiannya, sepertinya dia seorang dukun. Kamu keluar dulu. Adrian mau diperiksa, titah Kusmara pada Ahmad. Ahmad keluar dari kamar Adrian, tapi tidak kembali ke kamarnya. Ia memutuskan untuk mengintip di balik pintu. Ia ingin tahu apa yang terjadi pada ponakannya. Adrian terus kejang-kejang. Dukun itu menghampirinya. Terlihat mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Lalu mengusap telapak tangannya pada wajah Adrian. Dan seketika tubuh Adrian melemas, tak sadarkan diri. Mata dukun itu terpejam. Kepalanya miring seperti sedang mendengarkan sesuatu. Lalu ia terlihat mengangguk. Sepertinya ini akibat ulah kalian, ucap dukun itu, memandangi wajah Kusmara dan Yati bergantian. Kusmara dan Yati hanya saling pandang. Mereka tak tahu kenapa bisa anaknya hampir jadi korban. Apa anak saya baik-baik saja, Mbah? Tanya Yati cemas. Lalu dukun itu kembali memejamkan matanya. Ia mengerutkan dahi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sang dukun malah balik bertanya. Apa Mbah bisa menjaga rahasia? Tanya Kusmara terlihat was-was. Disambut anggukan oleh sang dukun. Kusmara menjelaskan secara detail dari mana hartanya didapat dan siapa calon tumbal yang sebenarnya. Tapi saya tak mengerti, kenapa malah anak saya yang kena, Mbah? Sementara Ahmad baik-baik saja. Kusmara kembali berbicara dengan suara bergetar, menahan sedih. Itu karena keteledoran kalian. Mbah tidak mau ikut campur dalam hal pesugihan. Karena kalianlah yang terikat janji. Lalu kami harus bagaimana, Mbah? Yati terlihat sangat cemas. Sambil sesekali mengusap kepala anaknya yang terbaring.
Kalian temui siapa Kuncen yang membantu kalian dulu. Mbah yakin dia akan tahu penangkalnya, jawab dukun itu. Apa Mbah gak bisa bantu kami sama sekali? Yati kembali memohon. Gak bisa, karena kalian sudah terikat janji dengan iblis. Yati dan Kusmara hanya terdiam. Terlihat kurat kesedihan dan rasa takut tergambar dari wajahnya. Sampai dukun itu pun pergi, mereka hanya diam tanpa suara. Ahmad yang sedari tadi mengintip buru-buru pergi saat terlihat pintu kamar Adrian terbuka. Ia tak menyangka bahwa kakaknya tega ingin menumbalkan dirinya. Terjawab sudah dugaanku. Ternyata benar kamulah dalangnya, Bang, gumam Ahmad. Mulai sekarang aku harus waspada, gumamnya dalam hati. Esoknya pagi-pagi sekali Kusmara pergi. Ia ingin menemui Ki Barga, Kuncen yang telah membantunya untuk bersekutu dengan iblis. Ia ingin mencari solusi agar anaknya tetap hidup dan hartanya tidak berkurang. Singkat cerita, setelah 2 hari perjalanan, Kusmara pun sampai di gubuk Ki Barga. Ia menceritakan semua kejadian di rumahnya. Ki Barga yang mendengar cerita Kusmara hanya diam dan sesekali terkekeh. Apa ada solusi, Ki? Ucap Kusmara tidak sabar. Kamu harus cepat mencari tumbal baru, jawab Ki Barga dengan entengnya. Tapi siapa? Sedangkan kemarin saja gagal. Kusmara mulai putus asa. Jika saja kamu tak teledor, pasti tak akan terjadi seperti ini, Ki Barga menjawab, masih dengan terkekeh. Lalu sekarang, apa yang harus saya lakukan, Ki? Ambil ini. Ki Barga mengambil bungkusan hitam dari kantong celana cingkrangnya dan menyodorkannya pada Kusmara. Apa ini, Mbah? Taburkan serbuk ini di sekitar tempat tidur anakmu dan taburkan juga pada makanan calon tumbalmu, ucap Ki Barga. Kusmara menerima bungkusan serbuk itu lalu pamit untuk pulang. Ia ingin segera mengobati anaknya. Kali ini aku tak boleh gagal, ucap Kusmara pada dirinya sendiri. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Suasana di rumah Kusmara sangat sepi. Hanya ada Bening Room yang terlihat menuntun sepedanya untuk pulang ke rumahnya karena tugasnya sudah selesai. Ah, panas! Terdengar teriakan dari dalam rumah Kusmara. Rupanya penyakit Adrian kumat. Bening Room bergegas kembali ke dalam rumah. Ia menghampiri kamar Adrian. Di sana Adrian meraung. Adrian berlari mengitari kamarnya dengan mengibas-ngibaskan bajunya seperti sedang kepanasan. Ampun panas, tolong Bi, panas, sakit, teriak Adrian dan menjatuhkan badannya ke lantai. Kemudian ia berguling-guling. Den, sadar, istighfar, ucap Bening Room terlihat panik. Ada apa, Bi? Tiba-tiba Ahmad datang. Dengan sigap, Ahmad menangkap tubuh Adrian yang hendak membenturkan diri ke tembok. Ini Den Adrian kumat lagi, Bening Room menjawab dengan gemetar karena panik. Ahmad membacakan doa-doa, ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian diusapkan pada wajah serta tubuh Adrian. Adrian memuntahkan darah kental berwarna hitam pekat disertai bau anyir. Lalu ia pun tak sadarkan diri.
Ahmad membopong tubuh keponakannya ke atas dipan, lalu membaringkannya kembali. Remaja itu terlihat kewalahan karena bobot tubuh mereka hampir sama. "Mbak Yati kemana, Bi?" Ahmad celingukan mencari kakak iparnya. "Kurang tahu, Den. Tadi sih pergi keluar," sahut Piningrum sambil membersihkan sisa muntahan Adrian. Ahmad berlalu ingin mengambil air wudhu. Ia akan sholat maghrib di kamar Adrian saja, sekalian menjaga keponakannya. Diambilnya sajadah, lalu membentangkannya. Sementara Piningrum pulang. Allahu Akbar. Ahmad memulai sholatnya dengan mengucapkan takbir. Terdengar suara menggeram memenuhi ruangan kamar Adrian. Ahmad tidak memperdulikannya. Ia terus melanjutkan bacaan sholatnya. Saat Ahmad melaksanakan rokaat yang ketiga, tiba-tiba saja Adrian bangun dan berteriak, "Hentikan! Dasar manusia terkutuk!" Teriak Adrian dengan mata memerah. Ia terus meracau, memaki dan menunjuk-nunjuk. Ahmad tetap meneruskan sholatnya hingga selesai. Ahmad berdiri, lalu mengambil Al-Quran, kemudian dibacanya. Ku bilang hentikan jahanam!" Adrian kembali memaki. Kali ini ia menyerang Ahmad, hendak mencekik. Namun dengan sigap Ahmad menghindar. Dengan cepat Adrian membalikkan badan dan menyerang Ahmad. Kali ini ia mencakar leher Ahmad. Ahmad tak sempat menghindar. Darah terlihat merembes di lehernya. "Siapapun kamu, tolong hentikan," ucap Ahmad sambil menunjuk ke arah Adrian. Adrian tersenyum menyeringai. Dengan sekejap ia berlari keluar menuju balkon lantai 2, lalu melompat. "Awas!" Kusmara yang baru datang dengan cepat menangkap tubuh Adrian. Kusmara ikut terjatuh bersama dengan tubuh Adrian yang menimpanya. Ahmad berlari menghampiri keduanya. Adrian tak sadarkan diri, sementara Kusmara meringis kesakitan. "Ya ampun, Bang." Ahmad menolong kakaknya untuk bangun dan membantu mengangkat tubuh Adrian kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, mereka membaringkan kembali tubuh Adrian yang tak sadarkan diri. "Kenapa bisa terjadi seperti barusan?" Kusmara langsung bertanya kepada Ahmad. Ahmad menceritakan detail kejadian. Dari raut wajahnya, Kusmara seperti terlihat kesal mendengar penuturan Ahmad. "Ada satu hal yang lupa aku sampaikan. Jangan mendirikan sholat di rumahku, apalagi sampai membaca ayat suci Al-Quran," ucap Kusmara pada Ahmad. "Tapi kenapa, Bang?" tanya Ahmad pura-pura tak mengerti. "Pokoknya gak boleh. Itu berlaku sejak abang pindah ke sini. Mungkin sudah aturan dari yang punya rumah terdahulu." Bohong Kusmara, disambut anggukan Ahmad. "Ya udah, Bang, aku permisi ke kamar dulu," ucap Ahmad pamit. Sepeninggalnya Ahmad, Kusmara buru-buru menaburkan serbuk pemberian Kibarga pada tubuh Adrian dan ke sekeliling tempat tidurnya, lalu pergi ke dapur untuk menaburkannya pada makanan. "Tunggu dulu, tapi akan kuberikan siapa makanan ini?" gumam Kusmara. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk menaburkan serbuk itu. Saat terdengar suara mobil berhenti di depan teras rumahnya, Kusmara bergegas mengintip. Terlihat Yati turun dari mobil. Lalu selang beberapa detik, terlihat seorang pria muda turun dari mobil yang sama. Mereka terlihat mesra. Pria muda itu mencium pipi Yati. Sepertinya ia hendak pamit pulang. Kusmara yang menyaksikannya adegan itu mengepalkan tangannya. Matanya melotot.
Nafasnya naik turun menahan emosi yang bergemuruh karena dilanda cemburu. "Kau rupanya ingin main-main denganku, Yati," ucap Kusmara dengan gigi gemeletuk, menahan amarah. "Dengan begini, aku tidak perlu repot-repot mencari pengganti Adrian." Kusmara menyeringai. Yati masuk ke rumah dengan mengendap-endap, lalu menuju ke kamar Adrian untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tap. Tiba-tiba, ada tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Yati terloncat kaget dan refleks menoleh ke belakang. "Kamu dari mana aja? Anak lagi sakit kok ditinggal?" ucap Kusmara menyelidik. "Oh, aku habis ketemu teman, Bang. Sekalian nyari obat buat Adrian," jawab Yati gugup. "Oh, kamu udah makan? Kalau belum, ayo kita makan, temani abang," ucap Kusmara. Yati mengangguk dan mengekor suaminya dari belakang. Sesampainya di meja makan, Yati mengambilkan nasi dan lauk untuk suaminya juga untuknya. "Biarin abang gak usah pakai lauk yang lain, cukup sambal aja," ucap Kusmara. "Loh, kenapa bang?" Yati keheranan karena tak biasanya suaminya makan hanya dengan lauk sambal. "Lagi pengen aja, mengenang masa-masa susah dulu," jawab Kusmara. "Oh," gumam Yati tanpa sedikit pun curiga. Mereka pun makan malam tanpa berbicara satu sama lain. Mereka hanya diam. Apalagi Yati, ia terlihat cemas. Mungkinkah Bang Kusmara tahu kemana tadi aku pergi? Tak mungkin dia tahu. Rupanya Yati sedang konflik batin. Selesai makan, Yati berganti pakaian dan bersih-bersih hendak tidur. Ini menjadi kesempatan untuk Kusmara. Cepat ia menaburkan serbuk pemberian Ki Barga persis di tempat biasa Yati tidur. Tanpa curiga, Yati pun tidur di sebelah suaminya. Yati terbangun di tempat yang asing baginya. Ia berada di sebuah kamar yang megah dengan kasur dan tilam berlapis emas, juga ornamen-ornamen yang juga berwarna keemasan. "Di mana aku?" gumamnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang dayang membawakan makanan dan pakaian ganti. "Siapa kamu?" tanya Yati. "Hamba ditugaskan untuk melayanimu yang mulia," ucap dayang. "Yang mulia? Sejak kapan aku jadi bangsawan?" tanya Yati keheranan. "Engkau terpilih menjadi selir yang mulia," jawab dayang dengan menundukkan kepala tanda hormat. "Selir? Oh, tidak. Jangan-jangan aku..." Seketika Yati bangun dari tidurnya. Ia melirik arah jam yang menunjukkan pukul 11 malam. Ternyata cuma mimpi. Yati merasa lega. Yati berdehem. Ia merasa ada yang mengganjal pada tenggorokannya dan terasa panas. Yati bangkit dari tempat tidur dan bergegas menuju dapur untuk mengambil air dingin. Saat melewati ruangan tengah, suasana terasa sangat aneh. Ditambah lampu yang mati membuat semakin mencekam. Ia menggapai dinding untuk menyalakan lampu, meraba-raba setiap sudut dinding. Aneh, di mana saklarnya? Padahal aku yakin letaknya di sekitar sini, ucap Yati. Yati terus mencari keberadaan saklar yang tak kunjung ketemu. Di mana sih? Yati mulai jengkel.
Ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk mengambil lilin yang ada di laci. Sebenarnya ia malas untuk kembali. Ke dapur. Tapi karena rasa hausnya tak dapat ditahan, Yati pun memaksakan dirinya. Setelah menyalakan lilin, ia kembali bergegas untuk mengambil air. Kembali ia melewati ruangan tengah. Ia melirik ke arah dinding. Itu saklarnya. Kenapa tadi nggak ada ya? Giliran udah bawa lilin, baru ketemu. Kerutunya. Ia kembali berlalu ke arah dapur. Tap. Lilin yang dipegang Yati tiba-tiba mati. Tepat ketika ia sedang berada di pintu yang menghubungkan dapur dan ruang tengah. Kenapa lagi sih? Untung bawa korek untuk jaga-jaga, gumam Yati. Yati menyalakan korek api, dan lilin pun kembali menyala. Saat hendak berjalan kembali, tiba-tiba terlihat sekelebat bayangan melintas di depannya. Bang, Yati mencoba mengikuti bayangan itu. Ahmad, kembali ia memanggil, tapi tak ada satupun jawaban. Adrian, teriaknya kembali. Yati mencoba mengedarkan pandangan ke segala arah, tapi tak ada siapapun. Mungkin halusinasiku saja, karena aku mengantuk, ucapnya sambil berjalan ke arah rak, di mana gelas diletakkan. Ia membuka rak untuk mengambil gelas. Yati berteriak saat tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Terlihat sebuah kepala menyembul dari deretan gelas. Wajahnya hancur, mata merah dan giginya bertaring. Yati beringsut mundur. Ia berusaha melemparkan barang yang ada ke arah makhluk itu. Pergi sana. Jangan menggangguku, teriak Yati. Tapi makhluk itu terus menghampirinya dengan menyeringai. Ada banyak lendir menetes dari taringnya dan berbau busuk. Bang, tolong! Yati berteriak, berharap suaminya akan datang. Percuma, suamimu tak akan datang. Ia telah memberikanmu pada raja kami, ucap makhluk itu dengan suara yang serak dan berat. Ahmad, tolongin Mbak. Yati kembali berteriak, tapi tak ada seorang pun yang datang. Berhentilah berteriak, karena itu akan sia-sia saja. Yati berlari menuju kamarnya. Entah kenapa saat ini kamarnya terasa jauh sekali. Yati memekik. Ia terjatuh saat ada tangan kurus yang memegangi kakinya. Entah tangan siapa itu. Tangan yang sangat mengerikan dan dipenuhi dengan luka borok yang mengeluarkan cairan lengket seperti darah yang bercampur nanah. Lepaskan, tolong. Yati mencoba melepaskan cengkraman tangan aneh itu. Yati berusaha menggapai gagang pintu sebisa mungkin. Tolong, tolong. Yati diseret beberapa meter hingga membentur dinding. Ia meringis kesakitan, mencoba berdiri dan kabur. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti saat seseorang memukulnya dari belakang. Astaga, Yati bangun dari tidurnya. Nafasnya naik turun tak beraturan, seperti habis lari maraton. Ternyata cuma mimpi. Aneh, kenapa aku bermimpi dalam mimpi? Gumamnya. Ia melirik ke arah jarum jam. Rupanya baru pukul 00.35. Yati mencoba mencubit pergelangan tangannya untuk memastikan bahwa ia benar-benar telah bangun. Syukurlah. Yati merasa lega
Ia turun dari tempat tidur untuk mengambil air yang ia simpan di nakas sebelah tempat tidur, lalu meminumnya. Yati kembali berbaring untuk melanjutkan tidurnya. Ia mencoba memejamkan mata. "Ikutlah denganku, Yati." Terdengar suara berbisik, tapi sangat jelas. Yati kembali membuka matanya, mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan. Tak ada siapapun. Ia kembali mencoba memejamkan mata untuk kedua kalinya. "Yati, kau sekarang menjadi milikku." Suara bisikan itu terdengar lagi. Yati bangun dari tidurnya, mencari sumber suara. Ia menyapu pandangan ke seluruh sudut kamarnya. Aneh, tak ada apapun. "Bang, bangun bang, aku takut." Yati mengguncangkan tubuh suaminya. Tak ada respon. Brak! Jendela kamar tiba-tiba saja terbuka, membuat Yati terlonjak kaget. Dengan gemetar ia mencoba bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Bahkan suara hewan malam seperti jangkrik dan kakak pun benar-benar tak terdengar. Yati terus berjalan ke arah jendela sambil sesekali menengok ke arah belakang, hingga akhirnya dia sampai di depan jendela. Yang mulia, Yati tergagap saat melihat sosok yang ada di luar jendela. Sosok itu menyeringai. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.